Lain ke deui, lamun aya pemilihan gubernur di Jawa Barat, tong dibawa nah grup si Ono mah. Sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Pak Dede, nah dulu kusia Pak Dede. Di api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ke video pertama. Oke, kita tonton videonya. Jadi kalau yang ngebully silakan, karena saya biasa dibully Pak. Bapak Ibu sekalian, saya ini sebagai wakil rakyat yang tugasnya tidak membahas anggaran bersama gubernur, membuat perda bersama gubernur, dan melakukan pengawasan. 3 tugas anggota DPRD DPR itu dengan cara rapat, ngomong. Kalau bahasa Sundanya apa? Nyarios. Kalau yang kasar apa? Ngabacot wae. Ngabacot. Kalau nama ngabacot wae. Ya ini saya menjalankan tugas. Karena yang kita sampaikan melalui apa? Melalui bicara. Sehingga pada saat saya mengembalikan dana pesantren yang tadinya dihapus di media sosial, saya dibully habis-habisan. Karena bertentangan dengan Bapak Gubernur. Coba kalau saya tidak bicara, nggak mungkin dana itu kembali. Yang pada akhirnya, kasihan para pondok pesantren. Sama seperti yang saya perjuangkan per hari ini, saya ingin mengembalikan 1,7 triliun. Untuk apa? Untuk jalan, untuk pendidikan, untuk irigasi, untuk ekonomi tumbuh di daerah-daerah itu. Bukan semata-mata untuk kepentingan saya. Bukan semata-mata. Apapun saya siap. Dibully, ya. Dibully di media sosial, ya kan sekarang ramai. Ono Surono. Tom diajak-ajak katanya, itu mah kundungan katanya gitu. Si Ono mah kundungan, ulah diajak-ajak. Ya. Saya tidak berusaha, tidak mempunyai niat sama sekali merusak Jawa Barat. Makanya saya pindah 10 tahun saya di DPR RI, Bapak Ibu sekalian. Enak seperti Pak Haji, resesnya banyak uangnya, gajinya besar. Saya itu turun ke provinsi, penghasilannya seperempatnya dari DPR RI. Tapi saya lakukan itu semata-mata untuk Jawa Barat jauh lebih baik. Nah, jadi kalau yang ngebully silakan, karena saya biasa dibully Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Jawa Barat. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025 di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu.
kita harus hormati betul. Dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Hatur nuhun. Lain ke deui, lamun aya pemilihan gubernur di Jawa Barat, tong dibawaan grup si Ono mah. Neteuli geuning jelemana nepi ka ayeuna. Engke deui mah geus lah nu lain tong dibawaan deui grup si Ono mah. Punungan si Ono mah. Manyang we nepi ka ayeuna neteuli. Cek urang mah no nu geus mah geus atuh no ulah nepi ka neteuli. Anggur kumaha atuh ngadukung da di dinya teh meureun sarua pajabat lain di dinya pajabat lain no. Komika ini roasting habis gubernur KDM, sebut outfit KDM, panutannya Atta Halilintar, hingga sebut KDM Mulyono Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Vito Dita Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube kayak seru banget itu, kayak terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, oh sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Kalyana. Maju presiden Kalyana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Akun Instagram Vito Dita Praja. Barangkali ada yang mau silaturahim. Tapi jangan di-follow ya. Dikit soalnya followernya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy? Program itu, Kang Deddy itu sempat WA saya. Bagaimana menurut Abah tentang program saya pendidikan di barak militer? Itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Deddy apa? Anak nakal, ada jiwa yang minta disentuh. Marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Kang Deddy Mulyadi, beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang, dan sabar. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya. Anak nakal bukan anak gagal. Karena negara menyelenggarakan pendidikan,
maka kemudian negara membikinlah anggaran nyen guruna, nyen bangunana, nyen sistemna. Tapi kenyataannya apa Ibu? Kenyataannya pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mampu membuat sekolah negeri sejumlah budak sekolah anu aya. Budak sekolah anu aya ayeuna kurang lebih sekitar 2.400.000 anu katampung ku sekolah negeri ngan 800.000, sisana aya 1 juta di sekolah swasta. Kusabab sakolana di sekolah swasta maka kudu malayar karena sekolah swasta jeung guruna teu pati dibere gaji full 100% ku negarana. Itulah kenyataan, harusnya sampai gratis tapi karena negara teu mampu, padahal itu adalah kewajiban. Apa yang terjadi pada kondisi seperti itu? Ketika negara teu mampu, maka cek undang-undang sistemna swasta, masyarakat umum boleh membuat perencanaan pendidikan, melaksanakan pendidikan, mengawasi pendidikan, dibukalah, membuatlah sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta lain kewajibana, mah kewajiban pemerintah. Kewajiban saha menyelenggarakan pendidikan SMA di Jawa Barat, kewajiban pada di Mulyadi. Kewajiban siapa menyelenggarakan pendidikan yang ada di Kota Bandung? Kewajiban Pak Farhan. Gak boleh ada satu anak pun tidak dapat akses pendidikan. Tapi kenyataannya pemerintah teu mampukeun tepi ka poe ieu. Akhirna dibantuan ku swasta, dibantuan ku masyarakat, nyieun sakola, gedungna dijieun ku sorangan, guruna ngarekrut sorangan, kemudian digaji ku sorangan, teu mampuan ngagajina, minta saeutik di masyarakat. Da pemerintah pusat teu bire kewenangan bos jeung anggaran sapenuhna seperti kepada yang lain. Maka di hadapan kita terjadi disparitas antara guru swasta dan guru negeri. Guru negeri bisa sampai ke 7 sampai 10 juta, guru swasta nepi ka 1 juta ge jeurik tepi ka barat langit ka 7. Bener teh ya? Laras. Maka guru swasta harapanna SMP aya naon, aya HPM. Harapanna keur budak SMA di mana di BPMU, Ibu dan Bapak, datanglah masalah. Masalah apa? Masalah ijazah anu ditahan. Cek aturan ijazah teu meunang ditahan. Bener. Kemudian ijazah nggak boleh ditahan. Bener. Saya setuju 100%. Tapi ingat itu kewajiban negara. Negara teu mampu menyelenggarakeunna. Aya nu mantuan pemerintah. Ketika masyarakat mantuan pemerintah, ulah nepikeun ka ngancam ka sakolana. Sok BPMU dibikeun. Tapi ijazah kaluarkeun. Ya Allah ya Rabb. Emang ibu guru swasta dibayar ku saha? Dibayar ku negara gitu? Enggak. Maka hapunten lamun abdi rada beda sikapna. Nah, abdi kuduna nganuhunkeun ka guru-guru swasta, nganuhunkeun ka sekolah-sekolah swasta. Nuhun abdi sebagai penyelenggara pemerintah Provinsi Jawa Barat, nuhun geus aya sekolah swasta. Geus kabebaskeun kewajiban abdi sebagai pemerintah. Ayah bere bisa ngakses barudak bisa sekolah. Kabayang ayat 1 juta jelema budak teu bisa sekolah lamun eueuh sekolah swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore wargi Jawa Barat. Kumaha ka para anak bapak aing atos ngiringan di vasektomi. Kalau untuk warga Jawa Barat alhamdulillah ya, syarat penerima bansos di vasektomi tidak jadikan, digagalkan karena mendapat banyak penolakan dari banyak pihak, dari MUI karena dianggap haram secara agama, dari aktivis HAM karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk dari Menko Pemberdayaan Masyarakat bahwa syarat vasektomi bagi penerima bansos dianggap melangkahi aturan pusat. Lalu terlepas dari itu, sekarang saya ingin membahas terkait masalah pendidikan karakter anak yang dikirim ke barak militer. Rame juga, viral juga. Terus kemudian terjadi pro kontra antara boleh, tidak. Ya termasuk kalau anak-anak bapak aing kan tutup mata ya. Pokoknya mah hade gitu. Program Kang Haji Dedi Mulyadi geus hebat. Bagus. Ya terlepas itu silakan lah.
Saya baru berkunjung dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Remaja, ceritanya yang ada di Cisarua, Lembang. Yang ada di Lembang. Dekat-dekat Cisarua sih sebenarnya. Tapi yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ternyata terkait pendidikan dikerjasamakan dengan TNI ini sudah ada. Di UPTD ini sudah ada. Selama 14 hari saja tapi katanya. Kenapa? Karena sisanya tetap ada pembelajaran yang lain. Pembelajaran kedisiplinan yang pertama. Yang kedua pembelajaran keterampilan. Terus pembelajaran ada keagamaannya ada. Nah pertanyaan saya, kenapa program dikirim ke barak ini kok bisa rame ya? Apa karena dicetuskan oleh beliau? Sang Raja Kang Haji Deddy Mulyadi atau apa? Saya malah khawatir beliau Pak Gubernur ini belum tahu bahwa Pak Gubernur ini bukan hanya memiliki TNI terus kemudian dikerjasamakan anak-anak, enggak. Provinsi Jawa Barat ini memiliki banyak panti, Pak. Memiliki banyak anak yang diurus, baik tingkat remaja maupun tingkat anak-anak, baik yang nakal maupun yang jadi korban. Nah, apakah pernah Pak Gubernur ini nengok mereka gitu, memastikan bahwa programnya juga dipastikan baik sebagaimana Pak Gubernur memperhatikan para anak nakal yang dikirim ke barak TNI? Ini buktinya ada. Kerjasama dengan TNI untuk menanggulangi anak-anak nakal ada. Tapi kenapa tidak di Gria ini saja, tidak di UPTD ini saja? Padahal yang di Lembang ini juga cukup luas tuh, lahannya tadi di atas 5 hektar. Kenapa tidak di sini saja Pak Gubernur? Atau jangan-jangan Pak Gubernur nggak pernah melakukan musyawarah termasuk dengan para dinasnya sehingga nggak tahu bahwa Pak Gubernur ini punya panti asuhan, punya panti anak, punya panti remaja, baik itu yang menjadi korban maupun pelaku alias anak-anak nakal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.